everyone, welcome to our first ever podcast where we explore the digital landscape and provide insights to help you protect your online presence. And today we are delving into a crucial topic, which is data privacy on social media. Pertama, perkenalkan dulu, aku Cecilia Elda Pasha selaku host pertama dalam podcast ini dan partner aku ada. Hai semua, kenalin aku host kedua di sini, nama aku Asmonir. Dan di sini kami nggak cuma berdua guys ya, kami ada narasumber kami yang sangat hebat di sini. Bisa perkenalkan mungkin dari yang mas yang berkacamata, siapa namanya mas? Ya, saya Andika Putra Ramadan di sini selaku sebagai narasumber pertama dan sebagai narasumber kedua mengasisten saya. Silakan. Anda si paling asisten, perkenalkan nama saya Taufik Rahman sebagai narasumber kedua. Oke, jadi to kick things off, kita mau bertukar pikiran dulu soal data privasi itu sendiri dalam konteks media sosial. Jadi menurut Asmonir gimana nih soal data privasi itu sendiri, itu penjelasannya kayak gimana menurutmu? Untuk aku sendiri ya, data privasi itu kayak merujuk kepada hak individu sih. Kayak itu tuh hak individu kita untuk menjaga kerahasiaan atau privasi atau informasi pribadi kita gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih gitu ya. Dan Dika mungkin? Ya, kalau menurut saya sendiri untuk data privasi setuju dengan Munir, ya itu hak untuk setiap individu dalam menjaga keamanannya diri sendiri. Tapi kalau saya tambahkan, data privasi buat orang awam yang mungkin kurang paham seperti kita mahasiswa ini, data privasi itu penjelasan simpelnya adalah data yang kita berikan kepada perusahaan atau kita masukkan ke internet dalam penggunaan berbagai macam aplikasi seperti Tokopedia, Facebook itu yang seperti nama, alamat, umur, lahir, pekerjaan, itu ya termasuk ya paling simpelnya. Untuk Mas Taufik mungkin bisa ditambahkan. Jadi kalau saya pribadi, data privasi itu lebih kayak hak kita untuk menjaga data-data kayak data personal kayak nama, alamat, nomor telepon, keluarga dan segala macamnya itu kayak ngejaga data diri kita, kayak ngejaga diri kita lah biar nggak tersebar sana kemari, kayak tiba-tiba kayak ada yang Nge-hack nge-hack, nyebar atau nyebar kayak link palsu apa segala ya gitu. Biar lebih aman diri kita gitu. Iya, biar tidak disalahgunakan ya. Ya. Itu aja sih. Oke, aku nambah ya. Jadi kalau dari aku pribadi, data privasi itu cara kita menjaga identitas kita sendiri supaya nggak disalahgunakan. Biasanya yang mencakup hal-hal kayak nama, alamat, atau hal-hal lain yang seharusnya diketahui oleh orang-orang tertentu aja. Gitu sih. Oke. Mau ngomongin soal mengontrol data privasi ya. Aku mau alihin pembicaraan ini ke partner host aku. Siapa tahu pertanyaan dari beliau ini bisa membuka wawasan kita soal cara mengontrol data privasi itu sendiri. Silakan, Asmonir. Oke, terima kasih Neng Cecil. Oke, jadi ngomongin tentang data, kan kita sudah istilahnya pemahaman kita tentang data privasi itu sudah kita kemukakan semua ya. Jadi di sini tuh ada pertanyaan pertama. Jadi aku mau nanya aja sih, kayak kan ini data privasi itu berarti kan menyangkutnya itu ke pelanggaran privasi gitu kan. Mau nanya aja sih kepada kedua narasumber kita atau mungkin ke Neng Cecil, mungkin dia tahu ada pemikiran sendiri atau enggak. Jadi gimana sih kayak regulasi atau hukum yang mengatur privasi data di media sosial ini, dan apa sih perannya hukum untuk melindungi penggunanya? Menurut kalian gimana? Ya, karena saya tidak paham ya soal hukuman duniawi ini, terutama di sosial media, saya serahkan ke Bang Dika saja ya. Tolong ya, jelaskan tolong. Baik, untuk peraturan terkait privasi data. Mungkin karena Indonesia ini bisa dibilang sebagai negara yang akses internetnya bisa dibilang masih muda, karena tentunya bagi orang Indonesia mungkin internet itu dimulai dari bagi kita pada tahun 2005 kan.
berbeda dengan negara-negara lain yang mungkin mulainya pada tahun 90-an, awal 2000 mereka sudah memiliki akses internet yang besar. Jadi untuk terkait perundangan data privasi di Indonesia masih baru, namun saya akan memberikan contohnya itu sendiri. Untuk perundangan dalam Indonesia terkait data privasi terdapat di ini saya catat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang individu yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce ataupun sebagai pengguna saja dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Nah, dia itu memiliki tanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya. Nah, maksudnya ini dia yang bertanggung jawab atas ingin memasukkan datanya tersebut ke mana, seperti ke aplikasi Tokopedia yang sudah saya bilang tadi atau Facebook juga. Nah, untuk mungkin tambahan saja, peraturan data privasi saya berikan contoh lain untuk di negara besar ya, seperti Amerika Serikat. Ini banyak dan biasanya berbeda-beda juga untuk setiap state-nya. Namun saya akan berikan dua contoh. Yang pertama itu the Privacy Act of 1974. Nah, Privacy Act pada tahun 1974 ini singkatnya memberikan hak bahwa pemerintah itu dapat memperhatikan data privasi milik warga Amerika Serikat. Nah, maksudnya ini kan ketika warga Amerika Serikat memasukkan datanya kepada aplikasi atau penggunaan forum atau apa segala itu, pemerintah mempunyai hak untuk dapat akses kepada data tersebut, baik warga tersebut tahu atau tidak. Nah, untuk contoh keduanya dapat dilihat dalam GLBA. GLBA ini atau Green Lake Break Trade adalah sebuah peraturan di mana yang mengaturnya lebih ke dalam institusi finansial. Jadi peraturan ini mengatur bahwa semua perusahaan, baik itu bank atau perusahaan lain seperti Amazon, memiliki sebuah kewajiban untuk bertanggung jawab atas data privasi milik para penggunanya dan bagaimana mereka akan menggunakan data tersebut, baik menjualnya ke pihak ketiga untuk digunakan sebagai metode mereka mendapatkan iklan atau hanya sebagai di data itu sendiri yang akan disimpan untuk nanti harinya digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, itu aja. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan kita yang pertama hari ini? Kalau soal hukum-hukuman sih saya tidak paham. Jadi tidak ada tambahan sama sekali. Kita saya juga bingung mau nambahin apa ya. Iya, tidak apa. Agak expert nih soal ini. Jadi susah kalau mau nambahin tuh. Oke. Beda ranah soalnya. Dari penjelasan Bang Dika tadi, berarti yang bisa dibilang untuk hukum tentang data privasi sendiri di Indonesia masih kurang ya Bang ya. Iya. Sudah kita bandingkan dengan negara-negara yang lain ya. Maksudnya mungkin untuk hukum sendiri yang di data privasi di Indonesia tentunya ada, tapi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Indonesia masih kurang gitu ya. Iya. Okay. I think we need to move the other question. The next question. Jadi pertanyaannya itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga privasi data kita di media sosial? Saat kita pertama kali mendaftar, menurut kalian gimana? Siapa? Mungkin bisa saya jawab. Apa yang perlu kita jaga ya ketika mendaftar data? Ya, menurut saya pribadi itu karena menjaga data privasi itu ya pada akhirnya sangatlah susah untuk dilakukan, apalagi dalam era sekarang karena banyaknya kasus-kasus kebocoran data. Tapi ya untuk orang awam mungkinnya saya bisa memberikan beberapa tips atau instruksi yang aman itu yang dapat diingat untuk dalam menjaga data. Mungkin yang pertama itu selalu perhatikan apa yang data tersebut akan submitkannya kemana, baik itu aplikasi yang memiliki kredibilitas ataupun sebuah website yang terpercaya atau tidak. Jangan sebagai sebuah orang awam kita memberikan data kita kemana-mana saja tanpa memikirkannya sama sekali, karena tentunya hal tersebut sangat membahayakan bagi informasi dan keamanan kita sendiri. Karena jika kita melakukan hal tersebut tentunya
kita akan, meskipun saya bilang tadi itu data kita sangat mudah bocor, tapi kalau kita tidak memikirkannya sama sekali dan memberikannya kemana-mana, tentunya akan lebih mudah lagi bagi pihak-pihak yang tidak baik untuk mengakses data kita, yang kemudian dapat berakhir kepada tindak-tindak kejahatan seperti pemalsuan identitas atau pencurian data bisa terjadi. Oke, mungkin Taufik mau menambahkan? Oh, sendiri aku pribadi sih kalau bisa itu nggak usah sok ngide nambah-nambahin data yang nggak diperlukan atau informasi yang nggak diperlukan di aplikasi atau media sosial itu. Jadi kalau misalnya disuruh masukin nama, alamat, ya udah itu doang. Kayak nggak usah pakai nambahin nomor telepon apa segala macem yang memang nggak disuruh, nggak usah ditambahin karena berbahaya kalau bocor. Terus apa namanya? Kalau kan ini kan internet ya, kayak nggak mungkin kita bisa ngejaga 100% informasi kita, data-data kita tuh benar-benar nggak bocor gitu tuh, kayak mustahil gitu. Tapi amit-amit kejadian itu ya itu bukan tanggung jawab kita karena kita juga Konsumennya ya. Cuma pemakai doang. Iya. Tuh yang kita nggak tahu juga kan, amit-amit kejadian. Iya. Kita serahkan sama perusahaannya aja. Tapi ya kalau misalnya memang kalian kerasa ada pernah masuk ke entah aplikasi yang kurang jelas atau web-web yang kita lagi butuh nih, tapi nggak jelas nih ini kredibel atau enggak, terus udahlah pakai aja kan, masukin data-data segala macem, terus tiba-tiba ada data kita kesebar gitu, nah itu bisa jadi ya salah kalian sendiri karena masukin datanya sembarangan. Tidak memperhatikan. Ya, tidak memperhatikan apakah kredibel atau enggak gitu. Nah, itu aja sih. Kalau dari Cecil sendiri gimana? Aku nambahin dikit aja sih. Kurang lebih sependapat lah sama topik sama Bang Dika. Jadi kita harus hati-hati waktu memberikan izin kepada aplikasi atau situs yang bahaya. Itu kan kalau misalnya kita izinkan buat akses data pribadi kita kan bahaya juga, bisa teretas. Terus juga jangan terlalu oversharing atau jangan terlalu memberikan informasi yang terlalu rinci lah ke ranah publik, kayak alamat rumah tadi yang sudah dijelasin sama topik atau nomor telepon gitu kan. Terus dari pengalaman aku, karena banyak banget yang menggunakan sosmed itu kurang bijak gitu ya untuk ACC teman, terutama di Instagram. Tolong banget itu dipastiin kalau orang-orang yang kalian tambahkan sebagai teman itu adalah orang yang memang kalian kenal banget. Karena sekarang kan lagi marak-maraknya juga soal cybercrime kan. Iya. Itu aja sih. Ya, kalau bisa sih dilihat juga kalau nge-ACC, kalau memang nggak kenal nggak usah di-ACC, nggak usah fallback juga. Kalau merasa kenal gitu kan, ya udah ACC aja. Dan dilihat juga siapa tahu itu akun bot. Nah, kalau akun bot bisa berbahaya juga itu. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya mungkin cukup itu saja. itu aja Jadi yang aku tangkap sih dari ketiga jawaban kalian itu berarti semua itu berpicu kepada kita masing-masing ya, kayak individu kita masing-masing di sini. Jadi ya itu tergantung dari kita lagi gimana cara kita ngejaganya, cara kita memanage buat giving the access to that website gitu-gitu ya. Iya. Tuh. Oke deh. Mungkin we gonna move to the next question. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi kita sudah bahas kayak misalkan apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kita saat pertama kali mendaftar di suatu media sosial atau mungkin all shop gitu kan. Kali ini kira-kira pertanyaan ini dan next question ini apa sih kira-kira resiko utama yang perlu kita waspadai kalau misalkan kita itu memberikan data kita ke medsos atau ke all shop gitu, kira-kira apa sih yang kita perlu waspadai ini? Baik, untuk ini saya mungkin bisa menjawabnya. Untuk resiko yang terbesar ya karena kita memberikan data kita tersendiri, tentunya yang paling sering diketahui apalagi di Indonesia karena baru saja kasusnya masih baru, tergantung baru.
kok tergantung, bukan tergantung apa, termasuk kasus yang baru ya, ketika data data penduduk Indonesia itu bocor. Nah, tentunya banyak dari kalian yang tahu itu, tapi mungkin beberapa juga akan berpikir, itu pasti palsu aja kok, itu nggak mungkin kayak gitu nyata. Tapi ya saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, karena saya tidak percaya terhadap hal tersebut juga, saya bertanya kepada teman saya yang anak IT, dia memang paham tentang keamanan data dan internet apa segalanya. Saya tanya, kamu pasti tahu aja kan, lihat betulan atau enggak? Dia lihat betulan, dia ajak saya membuka link websitenya yang menjual data Indonesia tersebut. Saya masukkan data saya, Andika Putra Ramadan. Oh, ada Pak. Saya pikir kan paling itu datanya dari pas daftar KTP, ATM atau aplikasi ini, jadi paling datanya udah lama gitu, bukan data baru. Tapi di data tersebut terlihat bahwa lokasi saya itu ya bukan di Balikpapan tapi di Malang, karena waktu itu saya sedang di Malang ya Pak. Andika Putra Ramadan, lokasi Malang, penggunaan nomor telepon terakhir kali menelpon nomor itu. Ya, jadi itu banget berbahaya. Itu memang bahayanya nyata, jangan dianggap remeh. Nah, mungkin hal yang ini ya susah diberitahukan kepada orang-orang awam, karena ya mereka pasti ini ya sudah di luar nalar bagi mereka itu, karena tidak mungkin kan orang bisa tahu kita tinggal di mana cuman padahal kita daftar ini aja, kan tidak mungkin ya. Tapi sebenarnya itu bahayanya yang besar betul dan dapat terjadi. Ya, itu aja kok dari saya. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan kita ini, resiko utama apa sih yang akan yang perlu kita waspadai kalau kita giving our data to aplikasi gitu, atau mungkin ke media sosial, atau mungkin ke website gitu seperti Shopee dan lain-lainnya. Gimana? Ya, kalau dari aku pribadi sih, kayak resiko utama itu sebenarnya penyalahgunaan data kita oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di tempatnya. Bisa aja di sosmed, di wallshop. Itu ya kan namanya oknumnya banyak ya di mana-mana ya. Nggak cuma di tempat yang memang orang jahat segala macam, yang emang tempatnya sudah terpercaya pun masih ada oknum. Jadi ya Kalau bisa kita ya misalnya udah memang memakai aplikasinya gitu atau sosmednya gitu kan, kayak wallshop segala macam, ya udah pasrah aja. Kalau misalnya mau pakai, berdoa aja nggak ada kejadian yang kayak gitu, kayak diretas penyalahgunaan segala macam. Sebenarnya kalau tindakan preventifnya sih nggak ada ya, cuma itu doang. Resiko utamanya ya kebocoran data, penyalahgunaan data, gitu doang sih. Karena sejujurnya keamanan pertamanya itu kita sendiri, kita yang mau memberikan data atau enggak. Tapi kalau sudah diberikan itu ya tanggung jawab keamanannya itu tergantung perusahaannya atau pemerintah itu sendiri yang memanage data kita tersebut, sudah bukan kita lagi. Jadi ya itu saja. Udah jadi resiko penanggung jawab sana lah. Kalau itu ya di awal kita mau gunain itu memang mau pakai atau enggak. Kalau enggak ya nggak usah, dosa ngide. Iya, betul. Kalau dari Cecil sendiri, kira-kira ada pendapat atau pemikiran sendiri nggak terkait hal ini? Aku sama kayak yang dibilang topik tadi sih, harus mulai dari diri sendiri kan, mengedukasi diri sendiri supaya ini sih, kalau aku mau ingatin juga soal kalau misalnya kita masukin informasi yang terlalu rinci kayak tadi yang aku bilang oversharing itu kan bisa digunakan untuk membuat identitas palsu atau digunakan untuk kegiatan penipuan kayak gitu kan. Untuk pinjol. Iya, takut. Iya. Berpotensi untuk kejahatan fisik juga kalau misalnya informasi mengekspos informasi tentang lokasi, kayak misalnya kita lagi ada di mana dan lain-lain, atau rencana itu kan rencananya kan dapat memberikan kesempatan bagi orang jahat untuk memanfaatkan hal itu gitu. Iya, apalagi netizen Indonesia salah dikit, ayo ketemu klien kita. Nah itu kalau orangnya memang betul-betul sudah tidak baik di kepala, bisa aja kita didatangi betulan. Resiko di doxing tinggi, apalagi di media sosial, internet, data seliweran nih bos, sana kemari kan. Kemarin ada yang niat jahat bisa tuh disebar aja datanya, langsung pecah ribut sana sini. Iya. Enggak setuju sama pendapat saya, kirim address
IP, kirim alamat rumah, coba keluar rumah. Kan banyak kejadian dia gitu, ribut-ribut itu kan bayi segala macem, malah didoksi. Coba tidak setuju pendapat langsung, oh ini rumahmu ya, kamu tinggal sini kan, orang sini. Itu bahaya. Yang tidak bersalah juga, yang emang nggak ikut sama sekali jadi ikut terganggu. Yang tinggal sama keluarga, nantinya bisa keluarganya yang tidak terlibat juga ikut Ya, ikutan. Bisa Seret. Iya, itu bahayanya yang paling besar. Oke, terima kasih atas pendapat kalian ya. Pendapat kalian sangat beragam nih. Tapi dari pendapat kalian aku sempat terlintas satu sih. Kalian tahu masalah enggak sih, kayak link-link yang ojol yang apa ya, waktu kita buka baru kalau misalkan yang orang itu sangat kurang tentang teknologi, ini bakal kayak setelah kita mencet link itu bakal ada akses kayak harus ini untuk ini kan untuk berlanjut itu. Kira-kira pendapat terkait hal itu termasuk pelanggaran data privacy atau enggak sih? Sebenarnya ini cuma niat jahat aja. Cuma kalau misalnya dibilang melanggar data privacy sih, ya kemungkinan besar ya, karena itu tindakan kriminal ya, ingin ngambil data orang untuk digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi bisa dibilang tidak tindakan kriminal, tapi balik lagi karena itu kita melakukannya atas kesadaran pribadi ya, jadi yang disalahkan adalah diri kita sendiri dulu baru orang lain. Mungkin saya nambahkan dikit ya, untuk itu kan karena tentunya orang tersebut dapat data kita dari ya cara-cara yang tidak enak, tapi ya karena mereka sudah dapat data tersebut ya, ini tindakan website palsu ini sudah termasuk tindakan kriminal seperti yang dibilang Taufik tadi. Ini sudah termasuk scam atau penipuan. Nah, hal ini tentunya sudah dapat ditindaki oleh polisi ya. Ini sudah tindakan yang sangat berbahaya, apalagi bagi untuk kalangan yang lebih tua yang mungkin kurang paham dengan teknologi dan internet pada zaman sekarang. Jadi itu mungkin adalah tugas kita sebagai generasi muda yang lebih paham untuk selalu mengedukasi mereka gitu tentang keamanan hal-hal seperti ini. Ya, saja yang saya tambahkan. Oke, dari Selil sendiri kira-kira ada yang mau tambahkan terkait hal ini, yang hal-hal yang secara spontan sih saya tanyakan karena cukup menarik mendengar jawaban kalian semua terkait hal ini. Gimana Cecil? Sudah diwakilkan sih tadi sudah sama Bang Dika. Yang kasihan kan orang-orang yang lebih tua dari kita ya, kayak orang-orang tua, ibu-ibu beberapa yang sering kena tipu daya WhatsApp. Iya, karena link undangan ibu-ibu gampang percaya gitu. Iya. Makanya kita sebagai anaknya harus mengawasi orang tua kita juga ya guys. Iya. Dan kalau bisa orang tuanya dikasih tahu nurut tuh. Kurang pribadi kayak begini ya. Bravo. Oke, dari jawaban yang kalian kemukakan semua tuh bisa aku tangkap itu kayaknya kita perlu mengedukasi diri kita sendiri ya terkait data privacy itu sendiri. Jangan terlalu oversharing ya, seperti yang kata ini, karena oversharing itu tidak baik. Dan kembali lagi untuk kayak kalau kita mau mengedukasi orang lain, kita perlu mengedukasi diri kita sendiri, karena nggak semua orang di Indonesia atau dunia ini tuh tahu tentang teknologi, apalagi sekarang lagi marak-maraknya kayak tambah pesat banget, otomatis orang-orang yang akhirnya sudah lama yang baru mengenal apa teknologi pasti bakal tertinggal. Jadi tujuan kita sebagai anak muda, kita harus mengedukasi mereka. Tapi sebelum kita mengedukasi mereka, kita perlu mengedukasi diri kita sendiri. Betul tidak kawan-kawan? Mulailah dari diri sendiri baru orang lain. Oke, mantap. Kita akan berlanjut. Pertanyaan kita yang terakhir, karena yang sebelumnya mengenai resiko utama yang perlu kita waspadai, pertanyaan kali ini tuh bisa dibilang kayak suatu pencegahannya lah. Jadi pertanyaan tuh, apa sih tindakan atau praktik terbaik yang perlu kita terapkan untuk memastikan bahwa data privasi kita itu terjaga hingga akhir ketika kita menggunakan media sosial? Gimana menurut kalian? Untuk menjaganya ya, cegahnya ya paling tidak.
Nah, seperti mungkin saya bisa mulai ya. Untuk seperti yang tadi saya bilang kan, karena keamanan data privasi itu pada akhirnya bukan dari kita sendiri, tapi melainkan dari perusahaan yang kita kelola. Kita tidak dapat betul-betul menghentikannya terjadi, tapi tentu saja kita dapat mencegahnya terjadi. Yang seperti Mas Taufik bilang, kita sendiri sebagai orang harus paham tentang website-website yang tidak terpercaya, link-link yang berbahaya. Itu tanggung jawab kita. Kita tidak boleh mempercayakan hal tersebut. Tentunya juga yang paling penting adalah memilih kemana kita akan memberikan data tersebut. Jangan karena kita butuh satu hal, pakai suatu aplikasi yang mungkin cuma dipakainya pada akhirnya cuma dipakai sekali 2 kali terus dibiarkan di HP kita saja. Jangan sembarangan daftar. Carikan alternatifnya dulu kalau bisa. Atau itu saja mungkin untuk orang awam, tapi kok mungkin untuk yang lebih berpahaman dengan internet atau teknologi, mungkin yang bisa saya sarankan adalah website-website anonymous atau paling tidak yang menggunakan data encryption dalam penggunaan websitenya. Mungkin salah satu yang saya gunakan sendiri adalah 4chan, di mana website tersebut ya kalau bisa dibilang anonymous tapi tidak juga, tapi paling tidak itu lebih keamanan datanya lebih terjaga karena website tersebut tidak membutuhkan bentuk pendaftaran sama sekali. Semua orang yang menggunakan website tersebut menggunakan IP address yang unik, yang meskipun IP address itu unik kepada orang itu sendiri, itu susah sekali diaksesnya karena website ini memiliki banyak moderator yang berbeda-beda, dan tentunya moderator tersebut yang memang visi mereka adalah membuat website yang aman dari data segala macam data yang bisa dimasukkan. Nah, mungkin jika contoh lain apa lagi ya? Tidak ada, cuma itu aja. Oke, kasih jawabannya. Mungkin dari satu topik bisa menambahkan pendapat dari Bang Dika. Berarti yang dari tadi diomongin sih lebih ke jangan oversharing aja. Jadi ya jangan menyebarkan apa yang tidak perlu. Kayak misalnya kita lagi di mana disebar gitu kan. Itu sebenarnya bukan masuk data privacy yang benar-benar kayak data diri kita, cuma lebih ke lokasi misalnya gimana, kita lagi di mana tiba-tiba disebar ya gitu kan. Itu kayak gimana ya, kayak sebaiknya itu tidak perlu kalau memang emang nggak penting tuh nggak usah gitu. Jadi ya memang balik lagi ke diri kita sendiri aja. Kita ingatin dulu diri kita apakah ini penting untuk di-share atau enggak. Kalau misalnya emang niatnya cuma mau kayak mau buat diskusi apa segala macam, atau cuma pengen nge-share yang memang dirasa ini nggak, udahlah kayak cuma buat have fun doang, ya silahkan, nggak ada larangan. Cuma kalau dirasa kayak yang krusial banget, kayak sampai yang penting lah intinya lah, kayak yang krusial banget terus di-share, itu ya salah diri kita sendiri ya. Terus kalau digunakan sama orang lain ya masalah awal dia itu dari diri kita sendiri. Kalau dari kita yang salah, kita nyalahin orang lain tidak bisa. Jadi kita udah menjaga sebaik mungkin nih, gimana data kita nih terjaga dengan baik nih. Cuma ya nggak bakal bisa karena ini media sosial, ini internet, semua bebas kesana kemari. Yang bisa aja oknum banyak kan, data kita digunakan sana kemari ya. Kalau yang itu memang urusan dari perusahaannya buat ngurusin data kita, dan itu memang sudah ada hukumnya juga kan, kayak yang tadi Bang Dika bilang. Itu balik lagi, tetap ditekankan mulailah dari diri sendiri, gimana tindakan preventifnya tuh diterapkan ke diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Itu aja sih. Kalau mau lebih ekstremis, putus sama teknologi saja. Hidup nyelta. Matiin semua HP, komputer dibakar, hilangi semua jejak digital, hidup di hutan sendiri, ya bisa. Jadi manusia primitif lagi. Iya. Ya itu saja ya untuk pencegahannya, bisa dibilang. Oke, karena dari Bang Topik sama Bang Dika sudah gimana Neng Cecil? Kira-kira ada pendapat yang tidak terkait hal ini? Kalau aku ngelengkapin dikit aja sih, karena kita pengguna sosmed kan, kita tuh harus bijak-bijak lah dalam memilih informasi, memilih informasi. Terus itu juga harus
pintar-pintar memanage atau mengatur privasi supaya lebih hati-hati lagi kalau misalnya mau ada perizinan aplikasi atau situs dari mana gitu kan. Terus kita tuh harus bijak dalam memilih teman online kayak tadi aku bilang. Jangan asal ACC aja padahal nggak kenal Ya. gitu kan. Kan bisa jadi sekarang kan lagi maraknya cybercrime. Terus Ya. itu aja sih. Jadi kita harus edukasi diri sendiri tentang keamanan digital. Betul. Tato. Kalau dari Munir kayak gimana nih, ada nggak? Yang Munir sendiri apa? Iya, dari tadi nanya. Ya, terus nggak ngasih argumen. Ada Marin. ada anda. Kalau sebenarnya jawaban kita kayak familiar aja, tapi ndak sama gitu. Tapi kayak maksud kita itu intinya tuh sama ya. Kembali lagi karena ini data kita sendiri, otomatis yang data ini yang pasti nggak mungkin data kita muncul kecuali kita sendiri yang isi kan. Betul. Jadi pasti semua itu ada asal mulanya, dan pastinya asal mulanya itu berawal dari kita. Jadi ya kembali lagi seperti yang kalian sebutkan, yang paling sering kita sebutkan hari ini kayaknya kayak kembali ke diri kita sendiri. Kita harus kayak hati-hati kayak ngisi data kita ke website mungkin, atau mungkin ke all-shop gitu, karena bahkan karena mungkin ada beberapa kasus juga yang dimana kayak teman kita mungkin kayak itu kita nggak dia teman, tapi teman kita malah minjem data kita untuk kayak mungkin kayak pinjam Shopee Pay apa segala pay later gitu kan, karena ya di link saya aku punya kawan kayak gitu link. Jadi teman itu tuh kayak itu kan data temannya untuk pinjam Shopee Pay later gitu. Jadi otomatis data seharusnya yang pinjam siapa, yang ditelepon, yang dicari-cari, itu siapa. Itu sudah termasuk ke data khusus menurutku. Jadi ya kembali lagi seperti yang ngomong, hati-hati jika memilih teman, karena teman sendiri pun bisa menjadi musuh bagi kita. Jadi ya jaga masing lah, even though itu teman kita ya guys ya. Iya. Oke, Yang punya trust issue terus aneh-aneh. betul. Bang Dika. Saya usah ide. Nanti ada teman PC bilang ada kah 100 malah dikasih KTP. Aduh. Bahaya. Pengalaman pribadi gitu. Oke, itu merupakan pertanyaan terakhir kita yang hari ini ya. Jadi ya betul, pendapat dari teman-teman semua ini benar-benar kayak bisa dicerna biar mudah juga untuk dipahami ya. Dan rata-rata yang aku tangkap dari diskusi kita hari ini itu benar-benar itu harus mengedukasi diri kita sendiri, baru kayak don't oversharing yourself to others lah ya. Baru bijak-bijak lah mencari teman kalian guys ya. Jangan asal-asal kayak wah dia dengan teman aku CCA ini gini. Teman nanti pinjam ada kas 100, ada apa 500, nah pakai KTP ku, itu salah. Jangan ya guys ya. Gak ada orangnya kok gitu. Oke, mungkin gara-gara ini sesi kita yang terakhir, mungkin dari teman-teman bertiga ini ada yang mau mungkin dikasih tahu ke para penonton kita yang sangat setia ini. Aku. Oke, Silakan. Oke teman-teman, jadi ya penting ya bagi kita untuk selalu berhati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi dan informasi yang kita berikan di media sosial. Mengelola pengaturan privasi dan membatasi informasi pribadi yang diunggah itu adalah langkah penting untuk menjaga privasi data kita. betul. Yeay. Oke. Dari Bang Dika sendiri atau Bang Topik mungkin ada yang mau disampaikan kepada penonton kita ini tentang data privasi nih. Sudah disampaikan semua. Ada sih. Nah, kalau mau menekankan lagi, hey sadar, belajar dari kesalahan, jangan aneh-aneh. Sadar. Aja. Betul. Benar. Jangan. Iya. Oke. Mungkin that's all for our what is called it again? Apa ini? Oke. Kesalahan. Mungkin itu aja dari podcast kita hari ini. Hope you guys enjoy our content, and please don't forget to subscribe, like, and share our video. Thank you guys.
kasih. Makasih adik-adik yang menonton. Bye bye.